Untuk materi hari ini kami akan menyampaikan tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Akan kami mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah hukum bisnis pada sesi atau pertemuan yang ke-10 setelah UTS. Kenapa saya berikan materi arbitrase? Karena dalam penyelesaian sengketa bisnis itu lebih tepatnya pada arbitrase, bukan pada pengadilan agama, bukan pengadilan pidana, dan bukan pengadilan PTN atau pengadilan yang lain. Ya, apa itu yang dimaksud arbitrase? Arbitrase secara terlebihnya yaitu perdamaian atau penyelesaian masalah. Secara umum peranata alternatif penyelesaian sengketa ya antara lain yaitu konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian serta arbitrase. Banyak hal yang harus diselesaikan dalam bisnis, tetapi kalau di dalam agama Islam cukup musyawarah damai, itu bisa diatasi secara kekeluargaan. Tapi ini di mana perusahaan karena adanya masalah. Definisi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Ini banyak anak-anak di depan rumah ya, agak ramai ya. Selanjutnya, alternatif dalam penyesuaian sengketa bersifat supel dan tidak formal. Sedang litigasi, prosedurnya telah ditentukan oleh hukum atau kaidah hukum, ditentukan oleh dasar-dasar hukum, yang termasuk ruang lingkup hukum, yaitu hukum dalam perdagangan atau bisnis. Hukum bisnis adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Itu untuk penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, yaitu satu, pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pihak pemohon itu agar masalahnya diselesaikan melalui arbitrase. Yang kedua, termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbiter adalah seorang atau orang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan
penyelesaiannya melalui arbitrase. Namanya arbiter. Jadi arbiter itu orangnya yang menyelesaikan sengketa. Boleh ditunjuk satu atau dua. Itu namanya arbiter. Mengapa memilih arbitrase? Satu, dengan alasan ketidakpercayaan para pihak kepada pengadilan negeri. Jadi dengan pengadilan negeri nggak percaya akan berbuat adil terhadap pemohon dan termohon. Yang kedua adalah efisien waktu. Harus selesai 180 hari, yaitu sekitar setengah tahun sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Yang ketiga, efisien biaya, lebih ringan, dan lebih praktis. Yang keempat adalah jaminan kerahasiaan terjaga. Yang kelima, kebebasan memilih arbiter. Jadi bisa memilih, pemohon itu bisa memilih arbiternya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Yang keenam adalah keterlibatan pakar sebagai arbiter. Yang ketujuh, keputusan bersifat final. Yang kedelapan adalah bebas memilih hukum yang diberlakukan. Ruang lingkup arbitrase yaitu satu, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitras hanya sengketa di bidang perdagangan, ya, hanya di bidang bisnis, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan tidak bersinggungan dengan kepentingan umum. Contoh, sengketa bisnis, ketenaga kerjaan, ekspor-impor, dan bisnis yang lain. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitras adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Selanjutnya adalah lembaga arbitras. Jadi tadi arbiter, sekarang lembaganya. Lembaga arbitras itu siapa? Adalah badan. Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Jadi lembaga itu yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Dua jenis lembaga arbitras. Satu, lembaga arbitras ad hoc merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sehingga bersifat insidental. Yang kedua, lembaga arbitras institusional adalah lembaga negara atau badan bersifat permanen. Contohnya itu BANI, lembaga yang BANI, BAMUI, the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce. Itu yang untuk arbitras internasional. Syaratnya apa syaratnya untuk menjadi arbiter itu apa saja? Yaitu A, cakap melakukan tindakan hukum. Jadi paling tidak lulusan dari fakultas hukum, orang hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Jadi harus sudah berpengalaman. Kalau umur 30 tahun pasti sudah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman tentang di bidang peradilan. C, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara, atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi antara pemohon dan termohon itu tidak ada hubungan darah semenda. Semenda itu garis lurus, ya, garis lurus dari hubungan darah. D. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atau putusan arbitras, ya, tidak ada kepentingan untuk memihak salah satu. Memiliki pengalaman serta menguasai, itu yang E. Menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Jadi kalau lulusnya sarjana hukum umur 20, diprediksi umur 35 tahun itu sudah mendapatkan pengetahuan. Ya. Bukan hakim atau jaksa, atau panitera dan pejabat peradilan lainnya. Jadi betul-betul tidak terikat oleh hakim, jaksa, dan panitera. Terus, perjanjian arbitras adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitras tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Jelas ya? Perjanjian arbitras, kesepakatan berupa klausula arbitras yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak. Jadi antara pemohon, termohon sudah sepakat. Jenis perjanjian arbitras yaitu akte compromitendo. Pactum de compromitendo adalah suatu klausula dalam perjanjian pokok di mana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihan yang terjadi kepada arbiter atau majelis arbitras. Jadi semuanya ditulis apa penyebab perselisihan diajukan kepada arbiter. Yang kedua, akta kompromis adalah perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada arbiter atau majelis arbitrase. Majelis sama dengan lembaga arbitras. Badan. Nah. A. Pengajuan arbitras. 1. Bila terjadi perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan, masa ada pemohon arbitras. Jadi pasti ada sengketa dan selisih paham atau selisih masalah bisnis. Pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telek, faksmil, email, atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitras yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Ada surat, ada tulis, ada pemberitahuan. Ya. Yang kedua adalah surat pemberitahuan tersebut harus memuat nama dan alamat para pihak. Yang pemohon atau termohon jelas identitasnya. B. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitras yang berlaku. C. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa. D. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada. Tuntutannya apa, terus jumlahnya berapa. Berapa uangnya, dan apa aja yang menjadi tuntutannya. Ya. Mungkin tanah bisa juga, mungkin uang bisa juga, mungkin bisa kendaraan, dan yang lainnya. E. Cara penyelesaian yang dikehendaki dan perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.
Pemohon itu mengajukan usul tentang jumlah orang yang mengatasi perselisihan dalam jumlah ganjil. Mungkin 1, mungkin bisa 3 arbiternya. Pengajuan arbitras. Kalau arbitras ini adalah lembaganya atau badannya. Pemohon 1 mengajukan tuntutan atau surat tuntutan kepada arbiter yang memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir atau tempat tinggal, atau tempat kedudukan para pihak. 2 uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran atau bukti-bukti. Dan isi tuntutan yang jelas, pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Yang kedua, arbiter akan menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon. Jadi kalau sudah jelas identitasnya dari pemohon, itu arbiter akan memberi ketebusan kepada termohon, disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Ya, itu dibatasi 2 minggu. Termohon harus memberi jawaban. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nih, putusan arbitras menurut nasional dan internasional. Acuannya yaitu dikeluarkan dalam wilayah RI, itu kalau nasional. Yang kedua, menggunakan hukum dan peraturan RI. Tentunya pakai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalau internasional, merupakan putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negara tersebut. Jadi kalau seandainya perselisihannya di luar negeri, itu antara pemohon dan termohon keberadaannya di mana. Itu diputuskan di negara di tersebut, negara yang di luar Indonesia. Pelaksanaan putusan arbitras nasional yang menjadi eksekutor adalah pengadilan negeri. Yang kedua, tahapan eksekusi. 1. Pendaftaran putusan arbitras. Arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri dalam wilayah keputusan tersebut dikeluarkan. Pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Yang kedua adalah permohonan eksekusi. Permohonan yang kedua permohonan eksekusi adalah pengadilan negeri. Kapan permohonan eksekusi mau dilaksanakan oleh pengadilan negeri? Itu harus membuat permohonan kepada pengadilan negeri. Karena dia sebagai eksekutor. Kalau pelaksanaan putusan arbitras internasional, yaitu eksekutornya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan negeri di daerah tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Tahapan eksekusi yaitu pendaftaran putusan arbitras atau arbitras kuasanya kepada pengadilan negeri dalam wilayah putusan tersebut dikeluarkan. Pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Jadi setelah mendapat putusan dari arbitras, itu didaftarkan ke pengadilan negeri untuk dieksekusi. Lambat-lambatnya 30 hari, kalau lebih 30 hari sudah tidak bisa meminta lagi atau telat atau mengulang lagi pendaftarannya, ya, lewat proses dari awal. Yang kedua, permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi ditujukan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta. Syarat-syarat pengakuan putusan arbitras internasional.
Putusan arbitras internasional dijatuhkan oleh arbiter, diberikan oleh arbiter atau majelis arbitras di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitras internasional antara dua negara. Itu saling berhubungan, terikat pada perjanjian tersebut. Ya. Putusan arbitras internasionalis sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Terbatas hanya bisnis. Kalau hukum-hukum yang lain tidak harus arbitras. Putusan arbitras internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia. Terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan hanya bisa diputus di Jakarta. Di Indonesia tapi di Jakarta. Tidak bisa di lain daerah, kecuali Jakarta Pusat. Putusan arbitras internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ini putusan arbitras internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi itu setelah mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah menunjuk, yang ditunjuk hanya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengenai biaya-biaya arbitras menentukan biaya. Arbiter menentukan biaya kepada arbitras yang meliputi honorarium arbiter. Jadi orang yang mengatasi perselisihan itu harus wajib mendapatkan honor. Yang kedua, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter. Biaya apa saja? Mungkin bisa biaya operasional atau bisa juga biaya konsumsi. Ya, itu biaya perjalanan dan biaya lainnya. Lainnya yang disebut lainnya adalah biaya operasional, biaya konsumsi, terus biaya mungkin transportasi dikeluarkan oleh arbiter harus diganti. Yang ketiga biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa. Saksi ahli itu mengenai apa saja? Mungkin kalau yang disengketakan tanah ya saksi ahlinya bisa ambil dari orang-orang ini notariat atau ahli di bidang tanah atau BPN, Badan Pertanahan Negara, itu saksi ahli. Kecuali beda yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, sengketanya kendaraan. Ya, ahlinya kendaraan, itu harus ada saksi ahli kendaraan. Kalau saksinya saksi apalagi, mungkin ada kendaraan, ada pertanahan, ada mungkin yang lain juga harus memanggil saksi ahli. Terus yang keempat adalah biaya administrasi. Biaya administrasi itu bisa mungkin ada biaya materai, biaya fotokopi, biaya pengetikan, biaya apa, mungkin pembelian apa, alat-alat apa, ballpoint, dan lain-lain ya. Biaya administrasi bisa banyak macam atau mungkin dalam pengetikan itu melalui print out-nya harus ini, terus biaya foto-foto mungkin harus ada foto untuk pembuktian, itu juga ada biaya bayar update foto, penggandaan foto,
penggandaan bukti-bukti lain itu adalah masuk biaya administrasi. Ya, dari arbitras ini saya simpulkan ya, semua sudah masuk dalam materi arbitras tentang sengketa, khususnya sengketa niaga. Kalau sengketa yang lain tidak lewat sini, mungkin bisa sengketa pertanahan bisa melalui pidana, atau sengketa kriminal itu kriminal melalui pidana juga. Sengketa-sengketa khusus niaga itu melalui arbitras penyelesaiannya ya. Saya kira tentang biaya tadi ini ya, biaya arbitri dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian. Maka biaya arbitrase dibebankan pada para pihak secara seimbang. Ya, arbiter itu dibebankan pada pihak yang kalah. Kalau arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang itu bersama-sama ya, ya dari pemohon juga dari termohon. Yaitu kedua belah pihak membiayai arbitrase. Tadi sudah dibedakan kalau biaya arbitrase ada berapa itu. Terus arbiter itu kan ada honornya. Honor dan perjalanan atau transportasi. Saya kira mengenai arbitrase cukup. Ini ada sisipan buat kalian. Sisipan tip today. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa atau permohonan. Ya, belum tentu permohonan itu kalau diremehkan tidak terkabulkan. Itu rahasia Tuhan. Jadi Allah menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi mungkin karena doanya yang khusyuk, Allah akan mengabulkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam tip lagi, Allah tidak akan membebani seseorang melebihi apa yang bisa ditanggungnya. Ini dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Ini dan kutip. Saya kira saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah-mudahan tidak terjadi dalam bisnis kalian atau tidak ada sengketa yang terjadi di perdagangan. Kalaupun ada sengketa bisa dimusyawarahkan. Ya.